Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Beki Selviani, kelas 3B, 1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan komunitas dalam perspektif Islam dan pengantar komunitas serta konsep dasar komunitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian komunitas. Nah, saya menemukan pengertian menurut WHO tahun 1959, keperawatan komunitas adalah bidang perawatan khusus yang merupakan gabungan keterampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan bantuan sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan bahaya yang lebih besar ditujukan kepada individu, keluarga yang mempunyai masalah, di mana hal itu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep klien dalam keperawatan komunitas. Nah, konsep klien dalam keperawatan komunitas itu ada 4. Yang pertama, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, di mana manusia atau individu ini adalah sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang terdiri atas beberapa komponen, antara lain misalkan jasad, ruh, nafs, atau jiwa. Selanjutnya, konsep promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam Islam ada 4. Yang pertama itu adalah promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, yang terakhir rehabilitatif. Nah, yang pertama kita membahas tentang promotif terlebih dahulu. Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik jasmani atau rohani. Sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Setelah promotif, lanjut kita ke preventif. Preventif adalah upaya mencegah atau melindungi dari terjadinya penyakit. Dikatakan dalam sebuah hadis, jika kamu mendengar berita ada wabah penyakit di suatu daerah, maka janganlah kamu memaduki daerah itu. Dan jika kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar dari daerah itu. Tadi promotif, preventif, sekarang kuratif. Kuratif adalah walaupun yang menyembuhkan itu Allah, tetapi bila ada dalam keadaan sakit harus berusaha menyembuhkan dengan jalan berobat. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan penyakit atau musibah dari Allah, jangan cuma berpasrah diri. Jadi kita tuh harus berikhtiarnya juga. Ada hadisnya, hadis riwayat Ahabus Sunan, berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua atau pikun. Nah, yang terakhir ada rehabilitatif. Pengertian dari rehabilitatif itu sendiri adalah upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi lebih sehat. Nah, ini adalah proses yang paling akhir. Dikatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengantar komunitas dan konsep dasar perawatan komunitas. Yang pertama, definisi sehat menurut WHO tahun 1947, yang dikatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sakit itu bukan hanya dari penyakit saja, tetapi kesejahteraan fisik dan mental juga itu pun termasuk dalam golongan kategori sehat. Seperti itu. Indikator sehat adalah indikator atau angka yang
menyatakan kondisi dari derajat kesehatan dari populasi tersebut. Jadi artinya indikator ditetapkan berdasarkan standar penyelenggara layanan kesehatan dan pembuat kebijakan kesehatan yang bertujuan untuk mengukur kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Contoh misalkan indikator kesehatan komunitas atau masyarakat yang ada di Indonesia adalah seperti ini, Rikesdas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu yang selanjutnya data kesehatan berdasarkan Badan Pusat Statistik atau disebut juga dengan BPS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada PODES, Susena, dan lain-lain. Nah, jadi di Indonesia, indikator sehat sakit itu masyarakat diidentifikasi berbagai informasi terkait masalah kesehatan dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya di sini ada perilaku sehat. Perilaku sehat ini mencakup perilaku-perilaku kita dalam mencegah atau menghindari dari penyakit atau penyebab penyakit atau juga masalah kesehatan lainnya. Misalkan kita mencegah dari sekarang lagi pandemi, kita tuh berupaya untuk mengantisipasi tidak tertularnya COVID-19 ini dengan cara misalkan menggunakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu tuh cara kita untuk berperilaku sehat. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu perilaku sehat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik perilaku sehat. Bagaimana sih kita berperilaku sehat itu? Yaitu yang pertama dengan cara memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Sudah kita tahu bahwa kita harus mengkonsumsi dalam satu hari itu 4 sehat 5 sempurna seperti nabati, hewani, susu, protein, kalsium yang kayak gitu-gitu itu harus lengkap. Yang selanjutnya adalah olahraga. Jadi kita harus menggerakkan badan kita agar apa yang kita masukkan dan apa yang kita keluarkan itu seimbang. Jangan kita banyak jangan sampai kita memasukkan makanan tapi tidak ada yang dikeluarkan seperti keringat dan lain-lain. Yang selanjutnya, perilaku sehat yang selanjutnya adalah tidak merokok. Kita tahu bahwa merokok sangat tidak baik untuk tubuh kita, apalagi untuk paru-paru kita ya, bukan hanya untuk paru-paru kita, itu juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Orang lain yang tidak merokok atau bisa disebut perokok pasif itu pun bisa kena dampaknya karena asap yang terhirup dari rokok tersebut. Nah, yang selanjutnya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini kita harus tahu bahwa tubuh kita tidak bisa digunakan secara terus-menerus 24 jam, tidak seperti itu. Kita wajib tidur kurang lebih 8 sampai 9 jam. Itu tuh normalnya. Kalau kita misalkan tidurnya kurang lebih dari jam segitu, dari sekitaran jam itu tuh kita sudah tidak sehat. Nah, lalu yang selanjutnya pengendalian stres. Kita harus bisa mengendalikan stres. Kalau kita misalkan punya masalah, memang ya manusia itu tidak luput dari masalah. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut agar coping dalam tubuh kita itu terlaksana dengan baik dan tidak terjadi stres untuk selanjutnya. Yang selanjutnya tingkat pencegahan dalam keperawatan komunitas. Ada 3 ya. Yang pertama prevensi primer, yang kedua prevensi sekunder, dan yang terakhir prevensi tersier. Saya akan menjelaskan apa itu prevensi primer terlebih dahulu. Nah, jadi prevensi primer itu ditujukan bagi orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi. Misalkan seperti mereka yang belum menderita tetapi berpotensi terkena penyakit tersebut, seperti misalkan ada keluarga kita yang terserang penyakit tuberkulosis paru. Jadi kita tuh harus melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga tersebut agar mencegah upaya tidak tertularnya penyakit itu. Nah, yang selanjutnya ada prevensi sekunder. Nah, kalau prevensi sekunder ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat timbulnya penyakit dengan tindakan deteksi dini. Jadi ini tuh belum sama sekali terkena penyakit. Beda lagi sama yang prevensi primer. Nah, jadi kalau misalkan yang prevensi sekunder ini memberikan intervensi keperawatan sejak awal sebelum adanya penyakit. Nah,
Yang terakhir ini ada prevensi tersier. Tersier ini apabila sudah muncul penyakit itu sudah menahun gitu. Jadi perawat komunitas harus mencegah terjadinya kecacatan atau komplikasi lebih lanjut dan dan merehabilitasi pasien sejak sedini mungkin. Sekian ilmu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa berproses menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang memang tidak sesuai, karena sama-sama juga saya lagi belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.